Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati pemirsa YouTube dari Marathon Sholihah, terutama Ibu Ketua kita, Ibu Haja Septimah, sahabat-sahabat yang lain yang bisa menyaksikan YouTube pada hari ini. Puji syukur marilah kita berikan kepada Allah Subhanahu, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari yang penuh bahagia ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta masih diberi nikmat sehat walafiat, sehingga bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan kesehatan, dan semoga ibadah kita juga bisa sampai di akhir Syawal dengan penuh segala kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam juga marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari beliaulah kita bisa mengenal dan menjalani hidup dan kehidupan sebagai seorang muslim dan muslimah, untuk bekal hidup dan kehidupan kita juga. Ibu-ibu sekalian dan sahabat-sahabat sekalian, para muslimah yang berbahagia, di saat ini saya akan sedikit memberikan tausiah tentang kesabaran. Ibu-ibu muslimah yang berbahagia, pelajaran yang kita dapat di bulan Ramadan ini adalah pelajaran tentang kesabaran. Puasa melatih kita untuk bersabar dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam menjauhi juga hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan bersabar menerima semua pemberian dari Allah. Apapun bentuknya, kita diminta oleh Allah untuk bersabar. Perhatikan juga orang-orang yang berpuasa. Mereka begitu bersabar menjalankan perintah Allah, meski harus menghadapi penderitaan karenanya. Para ulama menyebutkan bahwa sabar itu adalah mendorong jiwa kita untuk ridho menerima ketentuan Allah berupa hukum dan qada atau kejadian yang di luar kendali manusia, dan mendorong untuk terikat dengan Islam dan meleburkan diri dalam Islam. Sahabat muslimah yang berbahagia, ya, puasa adalah latihan bersabar agar kaum muslimin terbiasa bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan bersabar dalam menderita di jalan Allah. Puasa adalah latihan agar kita kaum muslimin dan muslimat siap menerima perintah dan penderitaan yang lebih besar. Kalau kaum muslim tidak bersabar menerima perintah berpuasa, tidak sabar menderita lapar dan dahaga, maka bagaimana mungkin kita akan mampu bersabar menerima perintah yang jauh lebih besar? Dan ibadah puasa juga penderitaan ketika berjihad di jalan Allah. Perintah Allah untuk bersabar diletakkan setelah perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan melampaui batas, sehingga Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari situ kita bisa melihat bahwa perang dalam bersabar terjadi juga sering terjadi juga di bulan Ramadan. Biasanya seperti perang kemerdekaan kita juga dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi sabar diinginkan Allah dan Rasul-Nya bukan hanya kesabaran dalam menjalankan ritual ibadah saja. Lebih jauh lagi juga kita bersabar dalam berjuang di jalan Allah. Karena dalam berjuang pasti banyak kendala-kendala dan rintangan-rintangan. Untuk itulah kita di bulan Ramadan ini dimintakan untuk belajar bersabar dan bersabar.
sahabat muslimah yang berbahagia, semoga Ramadan ini menjadi momentum juga bagi kita meningkatkan kesabaran, termasuk sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam berjuang melaksanakan dakwah Islam di dunia ini. Sebagai renungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, lipat gandakanlah kesabaran kalian, berjaga-jagalah di benteng perbatasan dari serangan musuh, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung mendapatkan kemenangan. Quran Surat Al-Imran ayat 200. Jadi ibu-ibu muslimah yang berbahagia, kita betul-betul diminta oleh Allah untuk bersabar dan menjadikan Ramadan ini ladang pendidikan bagi kita untuk bersabar, sehingga insya Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah sebagai orang yang bertakwa. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat muslimah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian, bagi muslimah-muslimah sekalian. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika dalam tausiah ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati ibu-ibu muslimah sekalian yang berbahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.